Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kang Mas, sedulur-sedulur, jumpa lagi kita ya di dunia maya. Seperti biasa nih, yang belum nyeduh kopinya diseduh dulu lah, biar kita bisa ngopi berjamaah. Monggo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ngomong masalah kehidupan aja lagi. Ringan tapi berat. Asik kan? Ya kadang banyaknya masalah-masalah kita itu di dalam hidup menguras energi, menguras pikiran, waktu, dan semuanya. Seringkali juga Kang Mas ini terbentur oleh masalah-masalah hidup, wajar lah ya. Tapi ketika kita tahu siklusnya masalah-masalah itu, rumusan-rumusannya, kita bisa membawa diri kita senyaman mungkin, walaupun memang masih terasa mengganjal, wajar. Tapi bagaimana kita memaintain diri kita agar aura yang tadinya negatif menjadi positif yang kita bawa ketika sedang berpikir masalah atau lagi termenung duduk sendiri. Terkadang juga ada gambaran atau apa ya namanya, wangsit atau apalah, nggak tahu lah itu namanya apaan lah. Gambaran-gambaran itu atau mungkin bisa juga dari mimpi, terus disimpulkan oleh kita yang macam-macam lah. Ada inilah itulah, dipikirkan banget. Kadang sampai dicari di kitab-kitab atau di primbon-primbon. Sebetulnya ketika kita coba untuk menggali gambaran-gambaran yang kita dapat, entah itu dari mimpi, entah itu dari tahu-tahu ada lintasan saat kita lagi sendiri, itu sebetulnya itu adalah cerminan dari diri kita kok. Kayak misalnya dipertemukan dengan binatang-binatang, kayak misalnya ular atau apalah, banyak itu kan udah cerminan dari diri kita, mungkin sifat-sifat kita. Jadi jangan langsung diasumsikan itu sebagai godaan, itu sebagai warning buat kita. Enggak juga, sampai akhirnya segala macam jin, setan disalah-salahkan. Enggak juga kok, itu mungkin sebagai salah satu bentuk teguran buat kita bahwa kita masih bersikap yang seperti itu. Misalnya perempuan sering digambarkan perempuan atau mimpi-mimpi perempuan, coba kita runtut, coba kita sadarkan diri kita. Mungkin kita satu sisi di alam bawah sadar kita yang tanpa kita sadari membutuhkan kasih sayang dari seorang perempuan, membutuhkan perhatian, atau ketidakbisaan kita memberikan perhatian yang lebih kepada orang yang kita cintai, kan bisa saja seperti itu. Atau mungkin digambarkan dengan kursi lah atau binatang lah apa. Coba kita tengok lebih ke dalam. Tidak usah kita mencari keluar, kita mencari pemaknaan yang kadang kebenarannya masih
Prosentasenya masih sangat kecil. Kan lebih asik kita tabrak, kita bercermin kepada diri kita. Adanya kursi, oh tanpa sadar kita butuh satu pengakuan, mungkin butuh satu kekuasaan, mungkin adanya ular, binatang-binatang itu kan dari situ ada sifat-sifat dari binatang-binatangnya, ada yang halus atau sebetulnya berkepribadian ganda. Seperti ular itu kan kadang-kadang dia licik, bisa jadi seperti itu. Maksudnya artian seperti itu tidak menjadi pakem-pakem tersendiri, tapi maksud Kang Mas di sini adalah lebih kita melihat kepada diri kita, dan teguran-teguran yang seperti itu tidak selalu berupa dengan gambaran-gambaran atau mimpi-mimpi yang kita dapat. Bisa jadi kita sedang jalan, selalu melihat nama jalan apa gitu, kok selalu menemukan nama jalan cinta, atau di tembok-tembok ada grafiti yang seperti itu. Selalu kita membaca tulisan-tulisan yang seperti mungkin motivasi hidup, mungkin tulisan apapun lah yang akhirnya menggugah diri kita, kayak tersentil. Nah, dari sini adalah satu bentuk komunikasi Tuhan kepada diri kita. Jadi kalau lagi mendapatkan yang seperti itu, buat sedulur-sedulur, tidak usah jadi galau, tidak usah jadi kita melihat keluar, artinya mendeteksi segala macamnya, melihat buku-buku, membuka mbah Google artinya, maknanya. Tak usah repot kita, belum tentu benar juga. Yang paling benar menurut Kang Mas adalah lebih kepada diri kita sendiri. Apa yang sebetulnya terjadi sama diri kita, gejolak apa yang sadar dan tidak kita sadari, itu seringkali terjadi. Semakin jauh kita mencari keluar, semakin jauh kita mencari pemaknaan arti dari gambaran-gambaran yang kita dapat, kita akan semakin terkuras energi kita. Ya kalau itu sifatnya baik, bagus gambarannya. Nah kalau tidak, ini kan bikin kita drop, bikin jadi buruk buat karakter kita. Lebih baik motivasi kita sendiri. Kepekaan demi kepekaan yang kita dapatkan, yang kita peroleh, itu lebih untuk diri kita sendiri, lebih untuk melihat kenapa Tuhan memberikan ini kepada kita. Kita kaji sendiri. Makanya ada peribahasa kalau nggak salah, nggak bisa ngaji nggak apa-apa, yang penting bisa ngajini diri. Ngajini diri itu melihat ke diri kita, agar tidak selalu menilai orang, melihat orang-orang lain, yang akhirnya timbulnya nanti iri, timbulnya nanti kecemburuan. Padahal hal-hal yang seperti itu adalah satu tolak ukur ketidakmampuan diri kita. Apalagi bagi seorang pejalan atau seorang salik yang mendapatkan gambaran mimpi-mimpi, konsultasikan dengan guru, konsultasikan dengan mursidnya. Jangan dibedah sendiri. Dalam hal-hal kerohanian, kita jangan diem-diem baik, meneng-meneng baik, harus dikonsultasikan. Kalau enggak nanti kita jadi harus diomong. Makanya perlunya bimbingan, perlunya ada mursid atau guru di sini. Bedanya apa sih guru dengan mursid? Guru itu biasanya lebih kepada fisik, lebih kepada dohir kita. Nah kalau mursid biasanya lebih ke arah dalam, lebih ke arah batin, lebih ke arah rohaninya. Daripada kita mencari tahu, mendingan kita konsultasikan dengan mursyid-mursyid kita, dengan guru-guru kita, agar kita tetap terarah. Dalam hal ini tentu saja dalam mempelajari tentang bab hakikat atau ketuhanan, diusahakan jangan sampai kita lepas dari bab dasarnya, yaitu syariatnya. Syariat itu seperti kompas. Ketika kita asik terlelap bermain di area dalam, nanti mungkin akan timbul keraguan ini betul atau tidak. Kita kembalikan
kita punya kompas penunjuk arah ini. Dan jangan pernah meninggalkan syariat. Syariat itu seperti pemersatu area-area dalam cukup kita. Karena banyak sekali gambaran-gambaran yang seperti itu, lantas kita coba untuk bedah sendiri. Padahal ada mursyidnya. Makanya kalau mursyidnya yang sudah tidak ada, carilah guru sambung. Kepentingannya untuk seperti itu. Dalam benturan-benturan masalah kehidupan pun, kita cari pertemanan yang memang asik untuk bisa bertukar pikiran, untuk bisa sharing, saling berbagi. Kalau seperti ini jalannya bagaimana? Jadi kita nggak dibawa beban sendiri, kita stres nanti. Orang disuruh santai-santai, ketawa-ketawa, semua sudah skenario dari Tuhan. Memang tidak semudah itu, makanya kita perlu adanya pertemanan, perlu adanya sang pembimbing. Itu kebutuhannya untuk diri kita juga, agar kita tidak penat dengan masalah-masalah ini. Terselesaikan, terungkap apa yang dibalik gambaran yang kita dapat. Semoga apa yang kita bicarakan Kang Mas hari ini bisa ada yang dipetik, kebaikan-kebaikan yang kurang cocok bisa dibuang. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Bagi yang belum, disegerakan, dipencet tombolnya, dipencet notifikasinya agar selalu mendapat yang terbaru dari Kang Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.